Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di latest news and trending updates bersama G Education. Hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Juni 2022, bersama saya kembali, kita akan ngebahas tentang seputar pasar hari ini. Nah, ada sedikit bad news ya untuk hari ini, di mana tadi malam Jerome Powell, atau kita tahu juga ya, dia sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika, ini memberikan statement nih, atau memberikan speech-nya. Nah, apa speech-nya? Ayo langsung aja kita bahas tentang pasar indeks terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin bursa ekuitas Wall Street, tadi malam tipis ya, turun-turun tipis ini karena trader sama investor agak-agak panik-panik ajaib gitu ya. Di mana gitu ya, para trader ini mempertimbangkan komentar dari Chairman Federal Reserve Jerome Powell. Kalau kita ngomongin Dow Jones, tadi malam sempat turun tipis di 0,15%. Dan kalau ngomongin S&P 500 itu turun 0,13%. Dan yang terakhir, Nasdaq itu turun 0,15%. Nah, yang menjadi acuannya atau yang menjadi dampak terbesarnya ini karena penurunan tiga indeks ini karena saham energi ini turun nih karena harga minyak turun di tengah kekhawatiran ekonomi yang lebih lambat. Nah, tadi udah saya mention kalau misalnya si Jerome Powell ini ngomongin sesuatu. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi itu tadi malam sebenarnya Jerome Powell ini ngasih speech atau ngasih apa ya, kayak ngasih sambutan lah ya gitu ya tentang kebijakan moneter di Amerika, dan dia juga ngasih statement bahwa secara eksplisit nih ya si Jerome Powell ini ngasih statement kalau misalnya dengan menaikkan tingkat suku bunga ini sebenarnya nggak bisa membantu banyak gitu ya untuk resesi dan inflasi yang ada di negara Amerika. Dan ini membuat para investor dan trader jadi kayak panik-panik gitu ya. Aduh, gimana nih? Bukannya tingkat suku bunga ini bisa membantu untuk membuat resesi dan inflasi menurun, tapi ternyata Jerome Powell sendiri ini nggak terlalu efektif untuk membuat tingkat suku bunga naik, membuat level inflasi jadi mengalami penurunan. Tapi jangan khawatir, Jerome Powell juga akan mencari cara lain gitu ya, atau membuat strategi lain nih, apa yang bisa dilakukan oleh Jerome Powell dan untuk negara Amerika sendiri. Lanjut, kalau kita ngomongin berjangkana gitu ya, tadi pagi dibuka tipis-tipis ya di 0,33% untuk Dow Jones, S&P 500 0,35%, Nasdaq 0,42%, Russell 2000 0,48%, Nike 225 di 0,40%, Euro Stocks di 0,49%, DAX 0,39%, dan yang beda sendiri ada VIX di 0,83%, ditutup dengan positif. Oke, lanjut aja. Hari ini kita bisa apa nih ya yang idea kita gitu ya untuk membeli saham apa? Kalau kita ngomongin ada Amazon, masih sama ya seperti kemarin saya ngomong, karena kalau kita lihat nih trennya sedang agak cantik ya, sedang mau membuat yang namanya double bottom. Dimana kalau kita ngomongin stop loss-nya bisa di area sini 101 US dollar, dan take profit kita bisa di 125 sampai di 130 US dollar per lotnya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman semua gitu ya bingung nih planning apa hari ini beli, bisa untuk lihat di Amazon. Kalau kita lihat juga di stokastiknya lagi di normal area ya Bapak dan Ibu, jadi masih ada kemungkinan untuk naik lagi nanti malam. Kecuali kalau misalnya ada event-event yang tak terduga ya, itu bisa membuat beberapa pasar mengalami penurunan. Lanjut, kalau kita ngomongin komoditas atau oil. Sama ya, gara-gara satu orang nih ya, menyebabkan beberapa instrumen mengalami penurunan. Kalau kita ngomongin harga minyak gitu ya, jatuh tadi malam sekitar 3%. Ngomongin Brent itu turun di 2,5%, menjadi 111 USD per barelnya. Sedangkan untuk Amerika Serikat, pasokan Amerika Serikat atau West Texas Intermediate itu turun sekitar 3%, menjadi 106 USD per barelnya. Nah, ini juga ya, Rabu kemarin Presiden Joe Biden meminta Kongres untuk menangguhkan pajak. Jadi untuk pajaknya nggak terlalu besar nih untuk harga BBM di negara Amerika, supaya nggak harganya tertinggi dan bisa dibeli oleh semua kalangan. Itu untuk oil. Oke, next temennya.
ada gold ya, masih sama ya, mengalami pelemahan nih dari malam gitu ya. Karena daya tarik ternyata imbal hasil US Treasury ini masih disukai oleh para investor. Saya sempat mention, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, kalau misalnya nih ya, mungkin orang-orang pada tahu kalau gold ini adalah sebagai safe haven. Banita, kan kalau gold ini adalah sebagai safe haven. Memang, tapi kalau kita ngomongin US Treasury ini gitu ya, US Treasury ini lebih diminati oleh para investor dan para investor, apalagi untuk long term. Karena pasti yang pertama dapat capital gain plus dapat interest-nya juga atau dapat bunganya. Ngomongin harganya, di pasar spot itu turun sekitar 0,2%, tipis ya. Kalau kita ngomongin gold dari kemarin masih di daerah-daerah situ saja. Dan kalau emas berjangka Amerika Serikat berkurang tipis di 0,1%. Lanjut, langsung lihat kita grafiknya. Untuk hari ini masih sama ya, saya lebih lebih suka gitu ya. Untuk WTI, gitu kalau kita bisa lihat gitu ya. Untuk WTI sendiri, harganya ini bisa kalau kita lihat dari secara tren besarnya, daily ini masih mengalami downtrend ya. Tapi kalau kita lihat dari jangka pendeknya, ini ada kemungkinan nih untuk naik gitu ya. Untuk kita lihat di 30 menit, kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, sekarang masih bisa untuk mengalami kenaikan. Untuk take profitnya di berapa? Bisa di 106 kalau yang mau konservatif, tapi kalau mau agresif mungkin bisa di 109. Stop loss-nya mungkin bisa di harga 100-an. Itu untuk WTI. Lanjut kita ngomongin Forex ya. Sempat saya mention hasil US Treasury lebih disukai atau dibandingkan gold, maka otomatis juga dolar menguat ya untuk tadi pagi. Tapi kalau kemarin kita ngomongin dolar sempat merosot nih, karena balik lagi ya, si Jerome Powell masih ngomong speech-nya ini bisa berdampak kemana-mana. Ini juga menyebabkan para investor gitu ya untuk agak-agak panik nih ya, apakah dolar ini terlalu mahal gitu ya, atau dolar ini masih bisa digapai nggak sih sama para investor lainnya. Nah, kalau kita ngomongin beda negara, England atau Inggris gitu ya, sempat saya juga baca berita kalau misalnya inflasi di England itu mencapai 9,1% dan diperkirakan akan naik menjadi 11%. Lumayan ya, cukup besar juga untuk Inggris mendapatkan inflasi yang lebih dari 10%, tapi kita harap semoga Inggris juga bisa menurunkan inflasi di negaranya tersebut. Nah, lanjut kita ngomongin indeks dolar nih ya. Kalau kita ngomong indeks dolar, tadi malam greenback ini lumayan naik ya, lumayan turun, sorry, dengan beberapa mata uang lain seperti euro gitu ya, yang dimana naik 0,47%, yen juga menguat 0,36%, dan pound sterling sempat melemah terhadap dolar menjadi 0,4%. Tapi kalau kita ngomongin tadi pagi ya, kita bisa lihat kalau misalnya USD sempat naik nih ya, sempat naik dibandingkan beberapa mata uang lainnya seperti euro, Swiss franc, pound sterling Kanadian, New Zealand, dan Australian dollar. Nah, kalau misalnya ngomongin USD masih kalah nih terhadap Japan yen. Oke, lanjut aja nih, kita lihat kita lihat hari ini asiknya beli apa. Masih ya, saya lebih suka untuk Euro USD, untuk kita lihat gitu ya. Euro USD kalau secara daily trendnya itu masih mengalami kenaikan. Tapi gimana kalau kita ngomongin per 30 menitnya? Lanjut kita langsung lihat per 30 menit ya. Masih sama ya, kita bisa untuk membuka posisi buy di Euro USD dan kemungkinan kita bisa mengambil take profit di harga 1.06379 dan stop loss-nya di 1.05180. Oke, itu untuk Euro USD. Next, kita ngomongin tentang cryptocurrency. Masih sama, beritanya belum ada yang menghebohkan, masih flat-flat aja nih untuk Bitcoin, Ethereum, XRP, dan teman-temannya. Hari ini, saya mau ganti gitu ya. Mungkin dari kemarin udah bosen kalau ngomongin BTC, coba kita lihat Ethereum gimana sih hari ini ya. Sebenarnya most of them itu sama aja ya, mereka bentuknya sama aja. Kalau kita lihat dari day trendnya masih ya,
masih flat atau membuat sideways. Masih belum tahu nih mau dibawa kemana ya, mau dibawa ke atas atau mau dibawa ke bawah. Tapi kalau kita ngomongin stokastiknya, Ethereum ini masih ada di normal area dan cenderung untuk turun. Jadi mungkin pagi ini masih bisa naik, tapi kalau kita ngomongin nanti malam atau sore mungkin masih bisa melanjutkan penurunannya dari 2 hari kemarin. Karena juga ya, Jerome Powell juga masih mengatakan kalau perekonomian masih belum bagus dan beberapa negara juga inflasinya tinggi seperti di Inggris. Jadi para investor masih untuk konservatif atau masih takut untuk masuk ke pasar-pasar yang lebih cenderung agresif. Tapi tenang, kita juga punya 2 pilihan Bapak Ibu ya, bisa untung ketika harga sedang jatuh. Dan hari ini, ada apa sih hari ini? Hari ini kalender ekonomi nggak terlalu banyak, ada 2 poin penting aja di jam nanti 2.30, di mana ada German Flash Manufacturing PMI. Jadi di sini mau ngasih tahu ya, price manufacture index-nya itu berapa. Jadi ketika harga manufakturnya dari negara tersebut naik, berarti itu bisa berdampak pada mata uang tersebut. Hati-hati jam 2.30 nanti kalau misalnya mau trading, karena biasanya volatilitasnya cukup lumayan tinggi. Dan ketika harga ini keluar dan misalnya lebih tinggi daripada forecast atau previousnya, ini menyebabkan nanti harga euro akan naik gitu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di jam 2.30. Sisanya untuk besok subuh gitu ya juga belum ada berita-berita penting. Dan satu lagi, jika Bapak dan Ibu ingin trading New Zealand, besok ada libur ya Bapak Ibu ya, bank holiday-nya New Zealand. Nah, makanya kalau misalnya mau trading New Zealand, mungkin sebelum hari tersebut bisa di-close dulu posisinya. Oke, ini untuk kalender ekonomi hari ini. Mungkin Bapak Ibu jika masih penasaran atau masih bingung gitu ya terhadap berita atau market hari ini, Bapak Ibu bisa aja langsung ditanyakan di Cio Community. Dan nggak bosan-bosan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk follow sosial media kita di Facebook G Education, Instagram @G-Education, dan YouTube di G Education Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Ditunggu update-update video untuk masuk ke YouTube channelnya G Education Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk menonton video ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas, Bapak dan Ibu.